Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Putri Setiawan dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari salah satu cabang ilmu matematika. Ayo siapkan diri kalian dan jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng-bareng biar lebih asyik. Disimak ya. Indonesia, negara kita tercinta, terkenal akan keanekaragaman hayati seperti pohon durian, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Saat musim buah seperti sekarang, sangat mudah kita temui pedagang buah di mana-mana. Apakah kalian mempunyai pohon rambutan, durian, atau yang lainnya? Apakah kalian pernah ingin memanjat pohon tersebut? Apakah kalian pernah ingin mengukur tinggi pohon tersebut? Kali ini saya akan memberikan cara mudah untuk mengetahui tinggi sebuah pohon atau tinggi sebuah bangunan tanpa harus mengukurnya dari atas ke bawah. Tara! Kalian hanya perlu mempelajari ilmu perbandingan trigonometri. Nah, sebelum lanjut ke materi perbandingan trigonometri, kita harus tahu dulu apa sih trigonometri itu. Jadi, trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas tentang hubungan sisi serta sudut yang ada pada segitiga. Sedangkan perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga ABC, jika kita perhatikan dari sudut A, maka sisi BC adalah sisi yang berada di depan sudut A. Kemudian, sisi AC adalah sisi yang berada di samping sudut A. Dan yang terakhir, sisi AB adalah sisi miring dalam segitiga siku-siku. Penamaan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring digunakan untuk mempermudah kita mengingat rumus perbandingan trigonometri. Misalnya, saat kita ingin mencari sin A, kita bisa mengingatnya dengan sin demi, depan dibagi miring. Begitu juga ketika kita ingin mencari cos A, kita bisa mengingatnya cos sami, samping bagi miring. Dan ketika kita mencari tan A, kita bisa mengingat dengan tan desa, depan dibagi samping. Nah, untuk kosekan adalah kebalikan dari sin, maka kita bisa membaliknya dengan miring dibagi depan atau mi D. Sedangkan untuk sekan adalah kebalikan dari cos, sehingga kita bisa membagi sisi miring dibagi sisi samping. Yang terakhir, kotangan A. Kotangan A adalah kebalikan dari tan A, sehingga kita bisa membagi sisi samping dengan sisi depan. Contoh pertama, jika alfa adalah sudut A, maka tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, kotangan alfa. Untuk mencari sin alfa, ingat kembali rumus sin demi, depan dibagi miring. Dalam segitiga tersebut, sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi BC dan sisi miringnya adalah sisi AC. Sehingga jika kita masukkan nilainya, maka didapatkan sin alfa adalah 4/5. Kemudian untuk mencari cos alfa, ingat kembali rumus cos sami, samping dibagi miring. Dalam segitiga tersebut, sisi yang berada di samping sudut alfa adalah sisi AB dan sisi miringnya adalah sisi AC. Sehingga jika kita masukkan nilainya, maka didapatkan cos alfa adalah 3/5. Untuk mencari tan alfa, ingat kembali rumus tan desa, depan dibagi samping. Dalam segitiga tersebut, sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi BC, dan sisi yang berada di sampingnya adalah sisi AB. Sehingga jika kita masukkan nilainya, maka didapatkan tan alfa adalah 4/3. Selanjutnya, untuk mencari kosekan alfa, ingat kembali bahwa kosekan adalah kebalikan dari sin. Sehingga kita bisa mencari nilai kosekan dengan membagi sisi miring dengan sisi depan, sehingga didapatkan kosekan alfa adalah 5/4. Selanjutnya, untuk mencari sekan alfa, ingat kembali bahwa sekan adalah kebalikan dari cos, sehingga kita bisa mencari nilai sekan dengan membagi sisi miring dengan sisi samping, sehingga kita dapatkan sekan alfa adalah 5/3. Dan yang terakhir, kita akan mencari kotangan alfa. Ingat kembali bahwa kotangan adalah kebalikan dari tan, sehingga kita bisa membagi sisi samping dengan sisi depan, yang akan kita peroleh bahwa kotangan alfa adalah 3/4. Contoh 2. Tentukan panjang sisi B dan C pada gambar segitiga di atas.
Nah, pada soal bentuk seperti ini tidak bisa langsung dikerjakan seperti soal sebelumnya. Kita perlu mengingat kembali nilai dari sin, cos, tan pada sudut-sudut istimewa. Kembali pada contoh soal yang kedua, jika kita perhatikan, maka kita akan mengetahui bahwa sudut A memiliki besar 30 derajat, panjang sisi A 3 cm, kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi B dan sisi C. Pertama, kita akan mencari panjang sisi B. Karena yang diketahui adalah sisi A, depan, yang dicari adalah sisi B, yaitu sisi samping, maka kita menggunakan persamaan tan untuk mendapatkan nilai B. Ingat kembali rumus tan desa. Depan dibagi samping. Sisi depannya yaitu sisi A, dan sisi sampingnya yaitu sisi B. Tan A kita ganti dengan tan 30 derajat, kemudian sisi depan kita ganti dengan 3, dan sisi samping yaitu tetap B. Ingat kembali, tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, sehingga nilai B adalah 3 akar 3. Selanjutnya, untuk mencari panjang sisi C, karena yang diketahui adalah sisi A, yaitu sisi depan, dan yang dicari adalah sisi C, yaitu sisi miring, maka kita menggunakan persamaan sin untuk mendapatkan nilai C. Ingat kembali rumus sin demi, di mana sisi depannya adalah sisi A dan sisi miringnya adalah sisi C. Sehingga sin 30 derajat sama dengan 3/C. Nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2, sehingga kita dapatkan nilai C adalah 6 cm. Nah, pada contoh soal ketiga, kita akan mencoba mengukur tinggi sebuah pohon tanpa harus mengukur pohonnya secara langsung. Tino ingin mengukur tinggi pohon. Dia sendiri tingginya 1,8 meter. Dari tempat dia berada, jaraknya dengan pohon 20 meter, dengan sudut elevasi 45 derajat. Dari sudut pandang mata Tino, berapakah tinggi pohon tersebut? Kita tuliskan yang diketahui. Tinggi badan Tino 1,8 meter. Jarak Tino dengan pohon 20 meter. Sudut elevasi 45 derajat. Ditanya, berapakah tinggi pohon? Jika kita perhatikan dari gambar, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku dengan sudut elevasi 45 derajat di sudut A dan sudut AC 20 meter. Nah, untuk mengerjakannya, kita ingat kembali rumus tan desa, yaitu sisi depannya sisi BC dan sisi sampingnya sisi AC. Kita masukkan nilai sudut A dan AC. Tan 45 derajat sama dengan sisi BC dibagi 20. Tan 45 derajat adalah 1, sehingga panjang sisi BC yaitu 20 meter. Selanjutnya, tinggi pohon adalah sisi BC ditambah tinggi badan Tony. Sisi BC 20 dan tinggi badan Tony 1,8, sehingga jika dijumlahkan, tinggi pohon menjadi 3,8 meter. Nah, sekarang kalian tidak perlu bingung lagi gimana menentukan tinggi suatu pohon atau bangunan. Semua akan mudah sekali kalian ukur dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Gampang bukan? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Belajar matematika seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.